Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Sholawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, karena semangat dan keteguhannya untuk selalu berjuang demi umatnya. Yang terhormat, Bu Srianti selaku Guru Bahasa Indonesia SMPS Cendana Duri, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Hari ini, saya Azilia Ziva dari kelas 9A akan membacakan pidato yang saya tulis, yang berjudul Pentingnya Literasi Agar Terhindar dari Hoax. Menurut Kompas.com, literasi digital adalah ketertarikan sikap dan kemampuan individu menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Sedangkan hoax bisa diartikan sebagai berita palsu. Jadi, bisa disimpulkan, arti literasi digital untuk menghindari hoax adalah kemampuan membaca dan menganalisis suatu masalah agar bisa mengurangi penyebaran berita palsu. Selain mengurangi penyebaran hoax, manfaat lain dari literasi digital adalah informasi yang diperoleh lebih cepat dan tepat, bisa mengambil keputusan yang lebih baik terkait dengan masalah yang ada, dan mempermudah proses komunikasi. Di Indonesia sendiri, penyebaran berita hoax sudah menjadi masalah yang sangat umum dan sering disepelekan oleh masyarakat. Padahal penyebaran hoax adalah akar dari kerusuhan, pembulian, cyberbullying, dan masih banyak lagi. Bahkan lebih parah lagi, korban akan mengalami depresi dan gangguan mental hingga menyebabkan kematian. Masalah-masalah tersebut merupakan salah satu dampak negatif dari digitalisasi yang harus kita atasi bersama. Di era digital ini, informasi sangat mudah didapat dan disebarkan dengan bantuan aplikasi dan teknologi-teknologi yang canggih. Miliaran orang di dunia ini terhubung ke beberapa aplikasi seperti Snapchat, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan masih banyak lagi. Penggunaan aplikasi media sosial sekarang ini kebanyakan adalah remaja dan usia dewasa awal. Aplikasi-aplikasi media sosial tersebut memiliki batasan umur, misalnya 14 tahun. Namun ironisnya, beberapa oknum memasukkan tanggal dan tahun lahir mereka agar bisa menggunakan aplikasi tersebut. Padahal penggunaan sosial media yang tidak sesuai dengan umur adalah salah satu bentuk pelanggaran kecil dan bentuk ketidakdisiplinan. Salah satu contoh hoax atau berita palsu yang pernah menggemparkan masyarakat Indonesia adalah pembulian Audrey Zildjian oleh 4 orang kakak kelasnya. Menurut berita yang disebarkan, Audrey dibully oleh 4 kakak kelasnya. Mereka dikabarkan memukul, menusuk, hingga melakukan kekerasan seksual kepada Audrey. Berita ini pertama kali disebarkan di Twitter dan dipercaya oleh jutaan warga Indonesia. Bahkan, petisi Justice for Audrey ditandatangani oleh 1,2 juta rakyat Indonesia. Banyak tokoh-tokoh terkenal Indonesia yang bahkan menghentikan pekerjaannya sejenak untuk menjenguk Audrey. Bahkan, Presiden Indonesia, Bapak Joko Widodo, sampai memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk tegas dalam mengusut kasus Audrey. Namun, beberapa minggu setelah kejadian ini viral, Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Anwar Nasir, menjelaskan tentang hasil visum tersebut. Ini merupakan kutipan yang saya dapat dari Okesun.com. Bahwa hasil pemeriksaan visum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Promedika per hari ini, kondisi kepala tidak ada bengkak atau benjolan, mata juga tidak ada memar dan penglihatan normal. Kemudian THT tidak ditemukan darah, jantung dan paru dalam kondisi cenderung normal. Kondisi perut juga ditemukan datar dan normal. Terkait alat kelamin, selaput darah tidak ditemukan luka robek atau memar, termasuk kulit juga tidak ada memar dan lebam. Dikutip dari okezon.com. Lalu, tidak lama kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendi juga buka suara terkait dengan kejadian ini. Ini merupakan kutipan dari Kompas.com. Kasus ini sangat disayangkan dan tidak seperti yang viral di media sosial setelah saya mendapat informasi langsung dari Kapolresta Pontianak Kompol Muhammad Anwar Nasir. Maaf, nalar sehat mestinya korban bisa meninggal kalau isu tersebut benar, kata Muhadjir di Pontianak sebagaimana dilansir Kamis 11 April 2019, dikutip dari Kompas.com. Maka, dari fakta di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa berita yang menyebar di masyarakat adalah hoax. Tapi sayangnya berita tersebut sudah terlanjur dipercaya oleh banyak orang. Untuk itu, kita sebagai pengguna media sosial yang bijak seharusnya tidak langsung mempercayai berita yang beredar.
Sebaiknya kita menunggu konfirmasi dari pihak yang berwajib. Semoga masalah di atas bisa menjadi pelajaran, terutama kepada generasi muda saat ini untuk lebih bijak saat menggunakan sosial media. Ayo, kita bersama menanggulangi penyebaran hoax. Sekian pidato saya hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan pidato saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.